Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendoakan doa tahun Yubelium 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita siapkan lagu pembukaan Mada Bakti 324. Kita bangkit berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 324. Datanglah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Pastor Anton, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Hari ini kita merayakan minggu pertama Advent yang merupakan pembukaan tahun liturgi yang tahun A. Kita sudah meninggalkan tahun C kemarin dan hari ini kita membukanya dengan merayakan minggu Advent yang pertama. Setiap minggu Advent kita diajak untuk berjaga-jaga dan sikap berjaga-jaga ini tentu saja mengarahkan kita pada pertobatan. Mari kita mengawali perayaan kita pada minggu Advent yang pertama ini. Kita terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa, kita mohon pengampunannya agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon persanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama Ibu Francisca yang hari ini merayakan ulang tahun ke-64 bersama Yohanes Igel Saputra yang merayakan ulang tahun yang ke-16. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjanjikan kedatangan Kristus kepada kami. Semoga kami selalu menaruh harapan pada janji-Mu dan selalu siap sedia serta berjaga-jaga menyongsong kedatangan Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan
akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan kesentosaan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan
Semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba, kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat, dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam,
pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabar? Ya, semoga sehat semuanya. Bacaan pada hari ini mengajak kita semua untuk berjaga-jaga dan waspada, karena saat Tuhan datang tidak ada yang tahu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, minggu lalu kita merayakan pesta pelindung paroki kita, Kristus Raja semesta alam. Ada yang tidak hadir waktu hari Minggu yang lalu? Ada yang tidak hadir? Ya, mungkin ada yang tidak hadir, tetapi kita memang rencanakan perayaan itu sebagai perayaan seluruh umat. Maka kita merayakannya satu kali saja pada hari Minggu, dan sesudah itu kita berkumpul di basement bersama, berbagi kasih. Dalam perayaan itu kita mendengarkan dan merenungkan bagaimana Allah menghendaki supaya umatnya terus-menerus membangun persatuan di antara umat. Karena kita mengakui bahwa Yesuslah sumber dan jalan kehidupan kita menuju kehidupan yang sesungguhnya. Nah, maka kita mengatakan bahwa Kristus menjadi Raja. Nah, pada minggu ini kita mengawali minggu atau masa Advent dengan perayaan minggu pertama Advent yang ditandai dengan lilin menyala. Ya. Lilin pertama sudah menyala. Lilin kedua akan menyusul. Artinya bahwa kita sudah memasuki masa penantian menyongsong kedatangan Yesus sebagai juru selamat yang akan kita rayakan dalam perayaan Natal. Nah, tadi pada jam 3 sore untuk pertama kalinya sejak saya di Andalas, tiba-tiba bunyi lonceng gereja. Saya pikir ada yang mati. Karena biasanya kalau tiba-tiba bunyi lonceng gereja, selama ini tidak pernah bunyi. Atau pernah dibunyikan sebelumnya. Tidak. Makanya saya kaget. Berkali-kali bunyi, lalu saya mulai terbangun. Ya, berpikir jangan-jangan ada yang meninggal. Ternyata lonceng gereja dites apakah masih bunyi atau tidak. Nah, ini adalah sebuah kesiapsiagaan supaya nanti pada malam Natal ketika dinyanyikan Gloria atau kemuliaan ada bunyi lonceng. Nah, selama ini dibiarkan tidur. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, rencana juga bahwa
dengan melihat gereja katedral yang setelah didedikasi, ada beberapa umat yang tergerak hatinya melihat bahwa kalau malam hari nyala lampu di menara gereja katedral itu luar biasa indah. Maka mulailah ada niat untuk juga di atas menara kita ini dipasang lampu-lampu. Tadi malam di mobil pulang misa arwah, ada yang mengatakan bahwa anggaran untuk lampu di katedral itu 4M lebih. Ada yang mengatakan 1M lebih. Saya dalam hati, luar biasa. Luar biasa. Ya, ternyata orang Katolik punya uang banyak. Nah, itu rencana. Dan yang Tuhan kehendaki tentu saja bukan sekadar gedung itu dihiasi dengan gemerlapan lampu, tetapi pertama-tama adalah diri kita. Maka untuk itu sabda Tuhan melalui Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, perlengkapilah dirimu dengan senjata terang. Nah, senjata terang yang menjadi terang adalah Yesus sendiri. Maka Rasul Paulus juga mengatakan, tanggalkanlah perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, maka mari kita melihat dalam kehidupan kita, dalam realitas kehidupan kita, bagaimana kita menghayati pesan sabda Tuhan pada hari ini. Ya, moga-moga setelah merayakan pesta Kristus Raja Semesta Alam, kita semakin berjuang untuk membangun keakraban di antara kita. Nah, kalau itu menjadi perjuangan, berarti kita sudah berusaha menanggalkan perlengkapan senjata kegelapan. Senjata kegelapan itu adalah sifat-sifat yang justru bukan mempersatukan, tetapi memecah belah kita. Pada saat perayaan minggu lalu, saya memperhatikan bagaimana umat dengan antusias merayakan, tetapi ada sesuatu yang bagi saya agak memprihatinkan. Ada beberapa orang yang kita undang dari tempat lain untuk hadir dalam perayaan kita, tak satu pun yang perhatikan bahwa mereka tidak makan. Kita sudah kenyang, tetapi kita tidak peduli orang lain. Kita bertepuk tangan ketika mereka berjoget-joget, tetapi lupa bahwa mereka juga manusia yang butuh makan. Nah, ini adalah dosa kita semua, termasuk saya. Ya, karena saya kasihkan lalu tidak memperhatikan hal itu. Nah, itu menjadi pembelajaran ke depan. Bagaimana kita peduli satu dengan yang lain. Kita menggunakan senjata terang. Berarti kita dimampukan oleh Tuhan melihat hal-hal yang baik yang harus kita perjuangkan. Dan kita berusaha menanggalkan senjata kegelapan. Ya, dan itu bisa kita lihat dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, di paroki kita ini. Kita merindukan bahwa dari paroki Kristus Raja Andalas ini memancar cahaya, walaupun menara itu tidak dihiasi dengan lampu indah, anggaran miliaran, tetapi hati orang-orang di sini itu luar biasa memancarkan cahaya melalui perbuatan, melalui sapaan, melalui kepedulian. Itulah cahaya yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa Advent ini adalah kesempatan yang baik yang dianugerahkan Tuhan kepada kita
untuk berbenah diri. Ya, saling memaafkan kalau ada kekilafan di antara kita. Jangan sampai apa yang dikatakan dalam bacaan yang kedua itu senantiasa menghiasi kehidupan kita sebagai umat Allah teristimewa di paroki Andalas ini. Kalau ada misalnya ketersinggungan di antara kita, mari kita saling kembali memaafkan. Ya, kalau selama ini barangkali ada di antara kita kadang-kadang kurang menyapa satu sama lain, mari kita saling menyapa satu sama lain. Kalau selama ini mungkin komunitas-komunitas di dalam paroki kita kurang berkomunikasi dengan baik, ya inilah saatnya ke depan kita berbenah diri. Jangan biarkan kita dikuasai oleh kekuatan kegelapan, tetapi biarkanlah dirimu dikuasai oleh kekuatan terang yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada pasangan, Pak Budi pada hari ini berbunga-bunga hatinya karena gadis pujaan hatinya pada zaman dulu di sampingnya hari ini merayakan ulang tahun ke-64, ya. Nah, tentu perjalanan itu panjang. Boleh jadi ada kesalahpahaman. Ya, mungkin juga dengan teman ada kekilapan satu sama lain. Mari kita sekali lagi, ya sebagaimana disimbolkan oleh lingkaran. Lingkaran ini menyimbolkan bahwa untuk merayakan Natal ke depan, kita harus utuh di hadapan Tuhan. Nah, keutuhan itu kita benahi mulai sekarang melalui pertobatan, melalui perbuatan-perbuatan kasih yang kita laksanakan dalam kehidupan ini. Ya, tadi pagi saya masih menyinggung bahwa kelompok yang menghitung kolekte ini memang di Andalas ini istimewa. Ya, saya harus jempol. Di tempat lain itu orang bergantian menghitung kolekte, tetapi di Andalas ini sudah ditentukan orang ini yang menghitung kolekte. Kadang-kadang mengeluh, pastor kolekte kita menurun. Ya, saya tertawa karena di sini itu sudah luar biasa menurut saya. Ya, kolekte itu sampai 16 juta, sementara di tempat di pedalaman seperti tempatnya Pastor Anton Roja, ini namanya Pastor Anton Roja, supaya mudah diingat, tetapi jangan menganggap dia adalah seorang yang jahat. Mudah diingat, sebutkan roh jahat, tapi jangan menganggap bahwa beliau jahat. Ya. Jadi beliau ini dipanggil Pastor Anton Roja. Maka untuk mudah diingat, tambah Anton Roh jahat. Ya, jangan marah Pastor John, Pastor Anton. Ini hanya memudahkan untuk mengingat, tetapi jangan ditambahi untuk perbuatan jahat. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita saling mendoakan. Moga-moga dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita betul-betul sungguh menjadi umat Allah yang sekali lagi berusaha untuk bergandengan tangan, membangun kedamaian. Ayah yang membawa harapan baru bagi sesama kita, menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus lahir melalui perawan Maria, yang menderita sengsara dalam Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita memperhatikan panggilan Yesus Tuhan kita, supaya berjaga-jaga dan mempersiapkan kedatangannya dalam gereja dan dunia dewasa ini. Marilah kita mengatakan dengan penuh harapan, Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja serta para pemimpinnya, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menanamkan harapan yang kuat dan tidak terhancurkan dalam hati umat Kristiani, bahwa kami dapat membangun dunia yang lebih baik karena Kristus hidup di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua gereja, ya Bapa, semoga gereja-gereja memenuhi harapan-Mu dan mewartakan pesan-Mu tentang kasih dan pengabdian dengan kata dan perbuatan. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi dunia tempat kita hidup, ya Bapa, semoga semua orang yang berkemauan baik bekerja sama untuk mengakhiri perang dan kebencian, penindasan dan ketidakadilan, serta mengusahakan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi para miskin dan mereka yang menderita, ya Bapa, semoga melalui kami, Kristus mendatangi para miskin dan mereka yang menderita, mengunjungi dan menghibur yang sakit, menolong mereka yang lapar agar dapat mencari makan sehari-hari dengan cara yang pantas, membebaskan mereka yang secara tidak adil direnggut kebebasannya, serta membawa kabar baik kepada mereka yang dipojokkan. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kami tidak berpuas diri, melainkan tetap mencari Kristus dan terang-Nya dengan cara memperbarui diri kami sendiri, serta hidup bagi sesama yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur bersama hamba-Mu Ibu Francisca yang hari ini merayakan ulang tahun ke-64 dan juga Yohanes Igel Saputra yang merayakan ulang tahun ke-16. Kami bersyukur atas anugerah hidup yang Tuhan telah anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu ini, dan bersama seluruh umat kami mempersembahkan mereka kepada-Mu. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan yang baik, dan boleh menjadi terang bagi sesama dalam perjalanan kehidupan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, tumpuan harapan kami, dengarkanlah doa kami. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu kami tidak mampu membangun dunia baru tanpa Engkau.
Datanglah tinggallah beserta kami dalam perserahan hidup kami ini, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, dan sertailah kami dalam karya pembangunan itu, supaya kami dan dunia ini menjadi milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mada Bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia nama-Mu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sembah Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 296. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Ekaristi ini Putra-Mu telah hadir dan mengunjungi kami. Maka teguhkanlah iman, mantapkanlah harapan, dan besarkanlah cinta kasih kami, agar kami tetap bertekun menantikan kedatangan Putra-Mu yang akan membawa kehidupan baru bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu tanggal 29 dan 30 November 2025. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fransiskus Ishak Pagasing dengan Restina Dama Apang, pengumuman ketiga. Rinto Pamesa Ngadu dengan Evelyn Eka Suryaningsi, pengumuman kedua. Dedi Horax Michael dengan Kesilia Kesya Stefana, pengumuman kedua. Elton Gosal dengan Teresia Serliana Uber, pengumuman kedua. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula lantai 1. 3. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Setelah pertemuan, diadakan terapi longspitologi bagi yang membutuhkan. 4. Sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak,
mie instan, gula, dan lain-lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. 5. Dalam rangka HAMS, Hari Anak Misioner Sedunia, dan rekoleksi kami dari anak-anak sekami, mencari dana dengan menjual basar makanan dan kue di basement gereja. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli jualan kami ini. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 6. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 22 dan 23 November 2025 sebesar Rp15.770.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.250.000. Tambahan kolekte misa penerimaan krisma Rp600.000. Kolekte misa perkawinan Rp7.164.000. Kolekte misa arwah Rp500.000. Kolekte misa requiem Rp632.000. 7. Disampaikan kepada semua umat paroki Kristus Raja Andalas yang akan mengikuti misa setiap hari Sabtu dan Minggu maupun misa lainnya, agar tidak memarkirkan kendaraannya di depan rumah tetangga gereja Andalas. Mobil dan motor harap diparkir di dalam basement gereja atau di SD Frater Teratai 2. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, kita bersabar sebentar. Pastor Anton akan menyampaikan sesuatu untuk kita sebagai ungkapan cintanya kepada umat Andalas. Mudah-mudahan ungkapan cinta dibalas dengan cinta. Terima kasih Pastor atas kesempatannya. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, selamat sore untuk kita semua. Salam jumpa, salam kenal. Nama saya Pastor Antonius Sebastian Rojamaku. Saya biasa dipanggil, tadi sudah dikatakan dalam khotbah, Pastor Anton Roja, yang pasti bukan roh jahat. Itu mungkin tampak saya kelihatan mungkin seram, tetapi hati saya itu penuh kasih. Ya. Saya Pastor Paroki Santo Paulus Rantetayo, di mana paroki ini itu adalah tempat pertama kali tugas Pastor Agustinus Kalepe tahun 1994, dan saya pastor yang ke-7 pastor paroki di paroki ini. Kami memiliki 24 stasi yang tersebar di 3 kecamatan dan 2 kabupaten. Jumlah umat kami itu kurang lebih 3.300 jiwa. Dan kami melayani paroki ini dengan jumlah tenaga imam itu hanya 2 orang. Jadi yang Bapak Ibu lihat di hadapan kita semua itu adalah salah satu stasi kami yang sementara dalam perencanaan pembangunan. Target dana sesuai dengan anggaran yang kami hitung itu sekitar 642 juta, dan sudah ada swadaya dari umat itu sekitar 150 juta. Maka kedatangan saya di tempat ini memohon doa, memohon dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Semoga dari tangan-tangan kita umat di stasi, namanya itu stasi Dendek Parinding, jumlah umatnya itu sekitar 40 kakak, dan hanya satu-satunya gereja Katolik yang ada di kelurahan ini. Dan di sini juga sudah ada calon imam yang sementara itu studi di Yogyakarta, mudah-mudahan 4 tahun ke depan bisa ditabiskan menjadi imam, dan mudah-mudahan itu menjadi putra daerah pertama dari stasi ini. Maka umat di sana masih membutuhkan bantuan dukungan kita semua untuk membantu proses pembangunan ini.
Saya bersyukur berterima kasih oleh karena sambutan yang luar biasa dari Pastor Agustinus Kalepe selaku Pastor Paroki di Paroki Kristus Raja Andalas dan juga Pastor Nathan Bungadatu yang telah menyambut kami. Terima kasih juga atas sambutan dari Bapak Ibu sekalian, dan saya bersama dengan umat di bawah menyediakan beras merah dan juga kopi. Sekiranya dari Bapak Ibu berminat boleh membantu kami. Itu saja ungkapan cinta saya dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga bisa disambut dengan penuh cinta sehingga juga umat bisa memiliki gedung gereja yang layak di stasi kami. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, itu disambut dengan tepuk tangan, berarti Pastor Anton siapkan nomor rekening dan pasti mereka akan isi. Ya, sudah ada nomor rekening dimunculkan ya. Pastor Roja mau mengatakan semoga gedung gereja yang ada calon imamnya boleh selesai sebelum tabisan di calon imam. Nah, itu harapan. Maka mari kita dukung saudara-saudari kita. Bukan kita dalam artian tertentu membantu, sekedar membantu, tetapi itu adalah bagian dari kita. Gereja dimanapun yang namanya gereja Katolik adalah gereja kita semua. Maka ketika kita memberikan untuk gereja stasi A, itu adalah partisipasi kita membangun rumah ibadat yang adalah rumah ibadah kita juga. Ya, ini yang harus kita sadari, dan moga-moga ya Pastor Anton bersama dengan umat di Rantetayo tetap semangat. Mumpung ini semangat orang muda masih kuat, masih gagah perkasa, masih kuat naik turun gunung. Ya kalau kami ini sudah lewat usia, ya sudah mengalami perjalanan panjang. Ya karena tetangganya Pastor Anton, di situ dulu saya melayani 36 stasi ya. Bersama dengan satu teman, tetapi teman saya menjadi vikaris saya waktu itu, telah menjadi pendoa bagi kita semua, yakni Pastor Matius Patton. Ya, demikian dari kami. Terima kasih Pastor Anton sudah datang di Paroki Andalas bersama dengan umat, beberapa dari Rantetayo, mengetuk hati saudara-saudari kita di sini. Jangan berkecil hati bila pundi-pundinya kurang banyak. Mudah-mudahan dalam masa Advent ya Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah bagi umat di sini, sehingga juga mengalir bagaikan air sungai. Ya, partisipasi dari Andalas. Amin. Ya, mantap. Mari kita berdiri, kita menutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari bersama keluarga, seluruh rencana kegiatan kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 326.